I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Asal-usul moral. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mors, yang merupakan bentuk jamak dari kata mos, yang berarti adat kebiasaan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, moral didefinisikan sebagai penilaian terhadap kebaikan atau keburukan suatu tindakan dan perilaku. Selanjutnya, dalam konteks istilah moral merujuk pada suatu konsep yang digunakan untuk mengukur batas-batas sifat, tingkah laku, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang dianggap baik, benar, salah, atau buruk. Moral mencakup suatu sistem atau pola hidup yang diterapkan oleh masyarakat untuk menciptakan harapan akan kebahagiaan dan ketenangan. Nilai-nilai tersebut terkait dengan rasa kewajiban, pertimbangan rasional, dan berlaku secara umum tanpa adanya tekanan atau paksaan dari luar individu, sehingga kesadaran moral muncul secara tulus. Meskipun demikian, nilai-nilai moral ini berkembang menjadi suatu disiplin ilmu dalam bidang filsafat yang dikenal dengan istilah filsafat moral. Yang kedua yaitu etika merujuk pada kata dalam bahasa Yunani yaitu ethos. Secara etimologis, etika memiliki arti terkait dengan watak, susila, dan adat. Dalam pengertian terminologis, etika dapat dijelaskan sebagai penilaian mengenai baik atau buruk, memberikan panduan mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan, menunjukkan tujuan dan jalur yang harus diikuti, serta memberi petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan. Terdapat 3 bagian dalam konsep etika: nilai-nilai tentang benar dan salah yang dianut oleh kelompok dan masyarakat, kumpulan prinsip atau nilai yang terkait dengan akhlak, dan ilmu mengenai apa yang dianggap baik atau buruk, serta hak dan kewajiban moral. K. Bertens mendefinisikan etika sebagai ilmu filsafat moral yang tidak hanya membahas fakta, tetapi lebih menekankan pada nilai-nilai dan bukan karakter, melainkan ide perilaku manusia. Definisi tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Ahmad Amin yang mengatakan bahwa etika adalah ilmu yang menjelaskan konsep baik dan buruk, memberikan nilai panduan mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan manusia, menyatakan tujuan yang harus dicapai oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan. Susila atau kesusilaan memiliki akar dari kata susila yang mendapat awalan ke dan akhirat an. Asal kata ini dapat ditelusuri kembali ke bahasa Sanskerta, yakni su yang berarti baik atau bagus, dan sila yang merujuk pada dasar, prinsip, peraturan hidup, dan norma. Kata susila digunakan untuk merujuk pada aturan hidup yang lebih baik. Seseorang yang bersusila adalah individu yang berperilaku baik, sementara yang tidak bersusila adalah orang yang berkelakuan buruk. Selain itu, susila dapat diartikan sebagai sopan santun, beradab, serta memiliki perilaku yang baik. Dengan demikian, susila atau kesusilaan lebih mengacu pada usaha untuk membimbing, memandu, mengarahkan, membiasakan, dan menjadikan hidup sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam atau di sekitar masyarakat. Kesusilaan pada dasarnya mencerminkan keadaan di mana seseorang selalu menerapkan nilai-nilai yang dianggap baik, seperti halnya moral, panduan untuk membimbing orang agar berperilaku baik juga didasarkan pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan merujuk pada hal-hal yang dianggap baik oleh masyarakat. Baik, akhlak mengarahkan pada perilaku. Akhlakul karimah adalah tatkala perilaku manusia mengikuti aturan Islam dalam setiap aspek kehidupan, sebagaimana terimplikasi dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu, yang artinya akhlak Rasulullah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Quran, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Adapun pendidikan di luar pendidikan akhlak hanya bersifat teknis atau life skill, yang artinya keterampilan hidup. Akhlak buruk seseorang secara substansi dapat dirubah menjadi akhlak yang mulia. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa adanya perubahan akhlak bagi seseorang adalah bersifat sangat mungkin adanya.
misalnya dari sifat kasar kepada sifat yang kasihan. Dari ungkapan tersebut dapat dilihat bahwa Imam Al-Ghazali membenarkan adanya perubahan-perubahan keadaan terhadap beberapa ciptaan Allah, kecuali apa yang menjadi ketetapan Allah seperti langit, bintang, matahari, dan bulan. Pendidikan akhlak dalam konsepsi Al-Ghazali tidak hanya terbatas pada apa yang dikenal dengan teori menengah saja, akan tetapi meliputi sifat keutamaannya yang bersifat pribadi, akal dan amal perorangan dalam masyarakat. Atas dasar itulah pendidikan akhlak menurut Al-Ghazali memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi diri, yakni orang dengan dirinya dan Tuhan. Kedua, dimensi sosial, yakni masyarakat, contohnya pemerintah dan pergaulan dengan sesamanya. Dan yang ketiga, dimensi metafisik, yakni akidah dan pegangan dasar. Akhlak dapat membimbing atau mencerminkan tingkah laku dari sesuatu individu. Akhlakul karimah dapat muncul ketika perilaku manusia atau individu tersebut mengikuti dari norma-norma yang diajarkan oleh agama Islam, dan norma-norma tersebut berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang hadis tersebut berbunyi bahwa Aisyah radhiyallahu an menyatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah akhlak yang bercermin dari Al-Quran. Oleh sebabnya akhlak Rasulullah adalah akhlak yang mulia. Dan sebaliknya, pendidikan di luar akhlak cenderung bersifat teknis atau berkaitan dengan kehidupan atau life skills. Akhlak buruk seseorang pada dasarnya dapat diubah menjadi akhlak yang baik atau akhlak yang luhur. Dan menurut Imam Al-Ghazali, beliau berpendapat bahwa akhlak atau perubahan akhlak seseorang adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Seperti seseorang yang bersifat kasar dapat bersifat lembut, kemudian bersifat sombong bisa menjadi sifat yang rendah hati. Dan dari pandangan ini kita bisa menilai bahwa Imam Al-Ghazali mengakui kemungkinan perubahan dalam keadaan beberapa ciptaan Allah, kecuali ciptaan Allah yang sudah pasti seperti langit dan bintang-bintang. Konsep pendidikan akhlak menurut Al-Ghazali tidak hanya terbatas pada teori menengah, melainkan mencakup aspek-aspek pribadi seperti akal dan tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan akhlak memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi diri yang mencakup hubungan seseorang pada dirinya sendiri dan Tuhan. Dimensi sosial melibatkan masyarakat, pemerintah, dan interaksi sesama. Dan dimensi metafisik mencakup akidah dan prinsip-prinsip dasar. Perbedaan antara moral, etika, asusila, dan akhlak diantaranya: 1. Tolak ukur adalah norma-norma yang berlaku di masyarakat. 2. Etika tolak ukur pada akal, pikiran, atau logika. 3. Susila sebagai prinsip-prinsip yang menjadi landasan berpijak masyarakat, baik dalam tindakan maupun tata cara berpikir, berdasarkan kearifan lokal. 4. Akhlak pada tataran aplikatif dari suatu tindakan manusia dan bersifat umum, juga bersifat spontanitas spesifik. Tolak ukurnya mengacu pada ajaran agama, Al-Quran, Sunnah, dan Al-Hadis.